kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi kepemimpinan menggunakan analisis 5W plus 1H. Nah, video pertama akan dimulai dari What, yang akan disampaikan oleh saya, Felicia Guinevera Payola, dan Ella Susilawati. Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Di sini, kepemimpinan mempunyai arti yang sangat luas, tidak hanya terbatas pada terminologi jabatan saja. Di sini, kepemimpinan diartikan sebagai pemimpin, karena terjemahan yang dipakai berasal dari bahasa Inggris, yaitu leadership. Menurut Len Sufi, karena berkata dasar leader, maka kepemimpinan sering diasosiasikan sebagai pemimpin atau orang yang memimpin. Yang kedua, hal-hal penting apakah yang harus ada dalam diri seorang pemimpin? Yang pertama, pemimpin yang baik menarik pengikutnya dan bukan mendorong. Yang kedua, pemimpin memberikan inspirasi. Kemudian yang ketiga, pemimpin merangsang pengikutnya untuk mencapai keberhasilan dengan cara memberikan tantangan, harapan, dan penghargaan atas hal yang mereka capai dan tidak memanipulasi mereka. Kemudian yang keempat, pemimpin memberdayakan pengikutnya, memberikan mandat agar mereka dapat memiliki inisiatif dan pengalaman, serta tidak mengingkari atau memaksa mereka melakukan tindakan. Apa yang harus dimiliki seorang pemimpin dalam memimpin? Yang pertama, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam berorganisasi yang baik. Kedua, kemampuan mendengar yang baik bisa membangkitkan semangat orang lain seperti rekan-rekannya. Ketiga, tegas tetapi tetap bijaksana. Keempat, mampu mengambil keputusan di saat sulit. Kelima, disiplin dan visioner dan mampu menempatkan orang di pekerjaan yang tepat atau sesuai dengan keahliannya tersebut. Apa tugas utama seseorang pemimpin? Tugas utama seorang pemimpin adalah menyeimbangkan atau antara fokus pada visi dan fokus pada kesejahteraan. Tujuan apakah yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin? Membangun hubungan baik dengan karyawan atau rekan lain. Menentukan visi sendiri, tetapi belajar dan keluar dari zona nyaman. Kemudian kita akan lanjut dengan analisis yang kedua, yaitu Where, di mana yang akan disampaikan oleh Dendi Wijaya. Menganalisis materi kepemimpinan dan memimpin menggunakan metode where atau di mana. Di mana kepemimpinan dibutuhkan? Kepemimpinan dibutuhkan saat berada di sebuah kegiatan, organisasi, perusahaan, musyawarah, dan bahkan dalam sebuah keluarga, agar segala sesuatu yang ingin diraih dapat tercapai. Kepemimpinan harus bisa kita terapkan di mana saja kita berada, di mana kita harus bisa menguasai diri sendiri, fokus, bekerja sama dengan orang lain, komunikasi, dan sebagainya, agar tercipta sebuah lingkungan yang baik dan sesuatu yang ingin diraih dapat tercapai. Kepemimpinan juga tidak hanya sebatas dalam organisasi maupun perusahaan. Bahkan, dalam proses beribadah juga dibutuhkan kepemimpinan, agar ibadah dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Setelah itu, kita akan lanjut dengan analisis yang ketiga, yaitu When, kapan, yang akan disampaikan oleh Elviana Dwi Cahyani. Kapan kepemimpinan itu diperlukan dalam suatu organisasi? Kepemimpinan itu diperlukan untuk mencapai suatu tujuan seorang pemimpin untuk mengatur prosesnya. Tanpa adanya seorang pemimpin, maka setiap masalah yang muncul dalam berjalannya organisasi tersebut akan sulit untuk diselesaikan secara cepat dan efisien, yang mengakibatkan tujuan adanya organisasi tersebut terhambat dan kepuasan dari tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan. Pemimpin harus dapat mengatasi konflik-konflik yang ada. Pemimpin dapat memberikan kesempatan kepada semua anggotanya untuk mengemukakan pendapat. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, karena dalam sebuah organisasi harus mempunyai pemimpin yang efektif untuk mengatur jalannya sebuah organisasi. Analisis berikutnya yaitu Who, siapa, yang akan disampaikan oleh Dikla Delaya. Halo, selamat pagi. Nama saya Dikla Delaya. Saya dari kelas Manajemen 1R. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang 5W plus 1H. Yaitu bagian saya who, siapa. Jadi pertanyaannya adalah who, siapa. Siapa saja yang bisa menjadi pemimpin.
siapapun kita, siapapun diri kita, kita bisa menjadi seorang pemimpin dengan kita memiliki tekad, memiliki keinginan, memiliki jiwa keberanian, memiliki pengetahuan yang lebih, mau belajar dari kesalahan dan dari hal yang ada di sekitar kita. Dan jika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, kita harus mau belajar dari kesalahan, dari hal-hal yang ada di sekitar kita, dari orang-orang yang ada di sekitar kita, mau mendengarkan nasihat orang, dan mempelajari hal-hal baru yang ada di daerah dan di sekitar kita. Jadi, siapapun kita bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun kita adalah orang yang biasa, orang rendah, bukan berarti kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Tetapi, itu kita harus memiliki keinginan, tekad, keberanian. Jika kita memiliki tekad, keberanian, kita bisa menjadi seorang pemimpin. Berikutnya analisis yang kelima, yaitu why, mengapa, yang akan disampaikan oleh Mario Gunawan Rizky Bagus. Mengapa kepemimpinan itu penting diterapkan dalam sebuah manajemen? Leadership atau bisa juga diartikan kepemimpinan. Bisa diartikan sebagai teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang berada di sekitar kita, agar dapat bekerja sama demi mencapai tujuan, target, atau keinginan yang akan diharapkan. Untuk mempunyai semangat atau jiwa sebagai seorang pemimpin, haruslah sering terlibat bekerja sama sebagai tim dalam suatu kegiatan atau aktivitas apapun itu. Ketika seseorang sering terlibat kerjasama atau teamwork, maka dari kegiatan tersebut akan menghasilkan ide, pemikiran, saran, serta gagasan-gagasan agar tujuan dari kerjasama yang sebelumnya dibentuk dapat segera diimplementasikan. Hasil dari ide-ide, pemikiran, saran, serta gagasan-gagasan tersebut. Sebenarnya, proses seseorang terlibat dalam sebuah teamwork atau kerjasama dalam tim bisa menghasilkan kualitas bakat untuk kriteria-kriteria yang diharapkan di calon-calon pemimpin atau leader. Karena proses teamwork tersebut pada dasarnya terdapat unsur-unsur komunikasi, diskusi, solusi, ide, pemikiran, serta pemecahan masalah yang nantinya akan sangat diperlukan dalam sebuah kerjasama atau teamwork. Leadership atau kepemimpinan pada dasarnya dapat dibentuk dan dilatih sejak usia dini, agar pada saat nanti ketika menghadapi beberapa permasalahan akan mudah menemukan solusi beberapa alternatif penyelesaian masalah tersebut. Leadership bertujuan supaya yang pertama, tujuan atau target yang sudah ditetapkan dapat segera dilaksanakan tindakannya atau actionnya. Yang kedua, koordinasi antar tim dapat terjaga prosesnya. Yang ketiga, menyelesaikan problem atau masalah yang terjadi agar segera dilakukan penyelesaiannya. Nah, ini dia analisis yang terakhir, yaitu how, bagaimana, yang akan disampaikan oleh Julita Eganjulia. Baiklah, saya akan menjelaskan di bagian how atau bagaimana. Pertanyaannya, bagaimana agar suatu kepemimpinan dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama, membangun kredibilitas sebagai seorang pemimpin. Agar pekerja dapat berjalan dengan lancar, maka seorang pemimpin tentunya harus mendapatkan kepercayaan dari timnya. Salah satu caranya yaitu dengan menumbuhkan kemampuan yang dibutuhkan dalam menjadi seorang pemimpin. Contohnya, mampu berbicara di depan orang banyak, mampu menyemangati, bahwanya mampu menentukan strategi bisnis, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperhatikan hal detail setiap hari. Selain dengan melakukan pengamatan tren yang sedang berlangsung pada
waktu tersebut, melakukan pengamatan secara detail juga merupakan hal yang sangat penting agar bisnis menjadi seorang pemimpin yang visioner dengan memperhatikan kegiatan sehari-hari dan mencoba melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda, maka berpeluang agar bisa menjadi seorang pemimpin sukses. Yang ketiga, percayai tim. Apabila ingin dipercaya oleh orang lain, maka tidak ada salahnya jika percaya terlebih dahulu kepada anggota tim. Ingatlah bahwa pada sebuah organisasi atau perusahaan tentu tidak bekerja sendiri. Bekerja dalam tim pasti membutuhkan sebuah kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Yang keempat, perencanaan mendalam saat meraih peluang. Cobalah untuk selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Jika semua kegiatan dalam bisnis dapat dijalankan dengan perencanaan yang matang, biasakan untuk selalu melakukan perencanaan yang mendalam agar tidak gegabah atau saat meraih peluang. Yang kelima, memahami permasalahan dengan baik. Seorang pemimpin sukses tentunya harus dapat menentukan keputusan yang tepat, sehingga diperlukan kemampuan khusus agar dapat memahami permasalahan. Seorang pemimpin sukses merupakan seorang yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, serta mampu melihat lebih jauh daripada orang lain. Dan kelima, memahami permasalahan dengan baik. Seorang pemimpin sukses tentunya harus dapat menentukan keputusan yang tepat, sehingga diperlukan kemampuan khusus agar dapat memahami permasalahan. Seorang pemimpin sukses merupakan seorang yang mampu melihat lebih banyak dari orang lain, serta mampu melihat lebih jauh daripada orang lain dan bisa melihat segala sesuatu sebelum orang lain dapat melihatnya. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih. Baiklah, sekian materi yang kami sampaikan dengan menggunakan analisis 5W+1H. Di akhir video ini saya akan tutup dengan sebuah pantun. Bujang dan dara tinggi semampai, senyum dan sapa mengunggah naluri. Semua pun sudah selesai, saatnya kami berundur diri. Shalom dan sampai jumpa.